Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Sebelum Ustazah mulai, mari kita berdoa bersama-sama. As usual, before we start our lesson, let's pray together to our God in order to be easy for us to learn our lesson. Praying start. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, yaitu benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Perhatikan bacaan berikut. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Yang pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Setelah memperhatikan bacaan tersebut, ada yang tahu bahan dasar pembuatan garam adalah apa? Benar, jawabannya adalah air laut. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah, ada yang tahu? Benar, jawabannya menguap. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah, benar, jawabannya 210 hari. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah setiap 2 jam sekali. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Ada yang tahu? Benar, satuan jam dapat diubah menjadi menit, yaitu 1 jam sama dengan 60 menit. Cara penyelesaiannya adalah 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Soal berikutnya. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Cara penyelesaiannya 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Berarti 1 jam ditambah 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Soal berikutnya, setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit?
Cara penyelesaiannya 1 jam sama dengan 60 menit. 20 menit sama dengan 20 menit. Berarti 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. 4 jam sama dengan 4 kali 60 menit sama dengan 240 menit. 5 jam sama dengan 5 kali 60 menit sama dengan 300 menit. Untuk soal perhatikan berikut. 1 jam 45 menit sama dengan 1 jam kita rubah dulu menjadi menit, yaitu 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. Ubahlah satuan menit menjadi jam. 60 menit sama dengan 60 dibagi 60 sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan 120 dibagi 60 menit sama dengan 2 jam. 180 menit sama dengan 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. 300 menit sama dengan 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. Contoh soal, 70 menit sama dengan titik-titik jam sama dengan titik-titik menit. 70 menit kita kurangi 60 menit, berarti sisa 10 menit. 60 menit kita jadikan jam, yaitu 1 jam. Berarti jawabannya 1 jam 10 menit. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya benar, penguapan, sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena sinar matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat berikut ini, ikutilah langkah-langkahnya. Langkah-langkah melipat baju. Yang pertama, letakkan kaos di permukaan yang datar dengan bagian depan berada di bawah. Haluskan kaos. Nomor 2, lipat bagian bawah kaos terlebih dahulu. 3, lipat bagian kanan kaos, lipat juga lengan kaosnya. 4, lipat bagian kiri dengan cara yang sama. 5, lipat lengan kaos bagian kiri. 6, buat lipatan tengah sehingga kaos terbagi menjadi 2 bagian yang sama, lalu lipat kaos. 7, kaos terlipat dengan baik. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara cepat. Perhatikan dan cobalah langkah-langkahnya. Yang pertama, letakkan kaos di tempat yang datar dengan bagian depan kaos di bagian atas. Yang nomor 2, beri tanda pada 4 titik, yaitu A, B, C, dan D. 3, buat garis horizontal dari titik A ke titik D dan garis vertikal dari titik B ke titik C. 4,
Jepit titik A dengan tangan kanan dan titik B dengan tangan kiri. Angkat titik B ke atas terlebih dahulu. 5. Tangan kanan sambil menjepit titik A, tarik ke bawah dan jepit titik D. 6. Angkat lalu lipat ke depan. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan. Yang pertama, 500 gram gula pasir. Nomor 2, 200 ml air matang. Nomor 3, pewarna makanan. 4, tusuk sate. Cara membuatnya, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. 2, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. 3, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. 4. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. 5. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Yang pertama, mencair. Contohnya, gula dicampur dengan air. Yang nomor 2, menguap. Contohnya, air mendidih kemudian berkurang. Yang nomor 3, membeku. Contohnya, adonan gula mengental. Kelompokmu telah mempraktekkan membuat gulali. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sikap bersatu. Yang pertama, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. 2. Saling menghargai pendapat orang lain. 3. Saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. Gambar berikut yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Mari berlatih menggiring bola. Estafet bola. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 orang siswa. Setelah diberi aba-aba mulai, anak pertama menggiring bola ke arah anak yang kedua. Anak yang kedua menggiring bola ke arah anak yang ketiga. Anak yang ketiga menggiring bola sampai batas akhir. Setelah sampai batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau titik yang ditentukan. Siapa yang cepat, itulah pemenangnya. Kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Yang nomor 2, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Yang nomor 3, menggiring bola menggunakan punggung kaki. Demikian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.